pagi anak-anak. Semuanya masih sehat ya? Semuanya dalam keadaan baik ya? Baik, alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa. Ayah, ketua kelas, silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Silakan kalian berdiri.
harga yang murah. Nah, kita bisa tahu itu dari iklan, ya. Kemudian yang namanya iklan di masa sekarang ini sangat-sangat berpengaruh, ya. Kenapa? Karena dengan iklan produk itu bisa diperkenalkan. Dengan iklan kalian tahu mengenai suatu informasi, ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian siapa tahu nih kelak kalian punya usaha, ya tidak? Kalian menghasilkan sebuah produk, ya, menghasilkan sebuah karya dari misalnya dari anyaman atau dari karya seni lukis, misalnya kalian hasil melukis, kemudian kalian ingin menjual barang itu atau produk itu dengan cara apa? Dengan cara diiklankan, ya. Di mana iklannya? Yang mudah-mudah saja di mana? Di tembok, Ya, boleh dengan membuat poster misalnya, ya, di tembok. Terus di mana? Di mading. Terus di tempat umum. Atau kalian biasa menggunakan Facebook? Ya, biasanya di situ banyak orang berjualan tidak? Iya, bisa iklan di situ tidak? Bisa. Misalnya kalian punya usaha, misalnya bawang goreng. Kalian pengen dijual tuh bawangnya, bisa melalui Facebook teman-teman kalian kan nanti jadi tahu kan? Iya, begitu. Jadi fungsinya iklan, fungsinya poster untuk kalian ke depan. Siapa tahu nanti kalian akan jadi seorang pengusaha, sehingga perlu iklan untuk mempromosikan produk kalian. Seperti itu, ya. Nah, itu fungsi dari iklan selain untuk media informasi, untuk promosi barang, juga sebagai bisa jadi nanti kalian sebagai pengusaha gitu, ya, sehingga membutuhkan iklan. Nah, untuk materi yang sekarang, kompetensi dasarnya menelaah pola penyajian, struktur, dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster, ya, dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, membuat gagasan pesan atau ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Nah, untuk KD yang kedua ini nanti diajarkan minggu depan, ya. Sekarang kalian menelaah pola penyajian dan struktur dan kaidah bahasanya. Minggu depan kalian belajar membuat iklan, slogan, atau poster, ya. Tuh. Kemudian indikator pencapaiannya, yang pertama, kalian dapat menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasan iklan, slogan, dan poster. Indikator yang kedua adalah membuat gagasan melalui pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam iklan, ya. Itu yang harus kalian capai, ya. Menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan dengan baik dan benar. Nah, sebelum memulai ke inti, ya, silakan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok 4 atau 5 orang. Silakan. Ya, baik, kalian sudah dibagi kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, nanti dalam pembelajarannya kalian akan ibu nilai. Ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini dari sikap kalian yang ibu nilai. Misalnya kalian itu tadi berdoanya khusyuk tidak, ya, menyanyikan lagu nasionalnya khusyuk tidak, ya, penuh penjiwaan tidak. Kemudian dalam kelompok nanti itu kan diskusi, apakah kerjasama kalian kompak, ya, kemudian mengumpulkan tugasnya disiplin waktu atau tidak. Itu penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu ada 2. Yang pertama LKPD, lembar kerja peserta didik, yang
motivasi, Bu. Iya betul, motivasi ya, ini juga sama motivasi diri ya. Bahwasanya kalian kan pelajar nih, sedang belajar kan? Ya tidak, kalian sedang masa belajar. Oleh karena itu waktu belajar kalian itu jangan disia-siakan supaya saat tua nih kalian tidak menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena kalau misalnya kalian punya pendidikan ya, apalagi pendidikannya bagus, insya Allah nanti ke depannya hidup kalian pun akan mudah ya, mendapatkan pekerjaan akan mudah sesuai dengan pendidikan kalian. Sampai situ ya. Kemudian lihat gambar yang kedua. Gambar apa? Iklan. Kenapa ini disebut iklan? Penawaran makanan. Penawaran Produk. ya. Produk apa itu? Sprite. Minuman bermerek Sprite ya. Produk minuman mereknya Sprite. Nyatanya nyegerin. Ini apa nih? Keunggulannya kalau kita minum Sprite maka akan segar tenggorokannya. Kalau sekarang diminum enak ya? Ya, enak. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini gambar apa? Poster. Poster tentang apa ini? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Nih, cek suhu tubuh. Kemudian menggunakan masker, jaga jarak. Kemudian cuci tangan ya. Kemudian apa ini? Menjauhi kerumunan ya. Ini adalah poster protokol kesehatan. Nah, biasanya kalian melihat tiga gambar ini di mana? Yang ini di mana biasanya? Di tempat Di tempat umum. Boleh ya, belajar selagi muda. Atau kalau karena ini kan tentang belajar ya, biasanya di sekolah-sekolah ini banyak ya, untuk motivasi peserta didiknya agar tidak menyanyiakan waktu. Gambar yang kedua biasanya dilihat di mana? Di televisi. Iklan ya, iklan televisi biasanya ini. Kemudian gambar yang ketiga di mana? Di tempat-tempat umum. Apalagi sekarang kan masih pandemi ya. Jadi poster seperti ini banyak ditempel-tempel di tempat umum, apalagi di tempat-tempat kesehatan, layanan kesehatan, misalnya di puskesmas, di rumah sakit, di sekolah juga banyak poster seperti ini untuk mengingatkan warga masyarakatnya agar tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai sini paham dari ketiga gambar ini? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, sekarang pengertian iklan, slogan, dan poster. Siapa yang mau baca? Ya, boleh Lendi. Iklan ya. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong membujuk khayalan agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khayalan mengenai suatu barang atau jasa. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Ya, baik. Jadi yang namanya iklan biasanya itu teks yang biasanya mendorong atau membujuk pembaca ya. Untuk apa? Tertarik dengan barang atau jasa yang diiklankan. Nah, iklan ini biasanya ditampilkan gambar, kemudian visual ya, audio visual atau gerakan ya. Biasanya ini iklannya di media elektronik seperti televisi ya.
tuntutan perkembangan hidup atau prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Ya, betul. Slogan. Slogan ini biasanya betul yang dikatakan tadi Fahri. Slogan itu seperti kata mutiara atau motivasi hidup atau tuntunan hidup atau prinsip ya. Prinsip dari individu atau kelompok atau perusahaan. Nah, di dalam iklan juga banyak sekali terdapat slogan. Slogan ini berisi kata-kata yang menarik, kalimatnya simple tetapi menarik ya, yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Itu disebut slogan. Contoh di sini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh ya, ini adalah slogan dari persatuan atau semboyan sama saja ya. Tuh. Kemudian kalau misalnya di kelas biasanya ada slogan apa? Di kelas ada tidak di kelas biasanya atau di tempat umum? Ada. Apa? Kalau kosong nyari dunia. Gimana? Kalau kosong nyari dunia. Ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi misalnya ya apa? Tiada hari tanpa prestasi. Nah, itu biasanya slogan di kelas tiada hari tanpa prestasi. Nah, misalnya membaca ya, tentang membaca tuh. Kemudian tentang agama, slogan tentang agama. Sholatlah sebelum disolatkan atau disolati. Kalau di luar, misal di lingkungan sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu slogan bukan? Slogan ya. Jadi yang namanya slogan itu sudah sering kita dengar atau kita lihat ya, selain dalam iklan. Kemudian yang ketiga, poster. Siapa yang mau baca poster? Fahri. Ayo Fahri. Poster adalah kioskan atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, dan menarik, dan juga lengkap. Iya, itu poster ya. Poster itu yang paling gampang dikenali adalah adanya penggunaan gambar.
wangi, lebih murah, lebih banyak isinya. Itu promosi kelebihan tidak? Iya. Ada tidak iklan yang mempromosikan kekurangan? Ada. Contohnya? Rokok. Memang iklan rokok itu ada ya. Bahwasanya merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan janin, dan yang lain-lainnya ya. Itu kalau perempuan yang merokok, apalagi perempuan ya, sangat berbahaya. Nah, tetapi kebanyakan dalam iklan pasti lebih mengutamakan kelebihannya daripada kekurangannya. Betul ya? Betul. Yang keempat, sebisa mungkin merayu penonton atau pembeli agar membeli produk yang dipromosikan. Merayu menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat, ayo buruan, keburu kehabisan. Misalnya kan, itu adalah bentuk dari kata-kata merayu dalam iklan. Kemudian dalam slogan, tolong siapa yang mau baca? Wawan? Slogan Wan? Bentuknya berupa kata atau kalimat. Ya, bentuknya berupa kata atau kalimat. Kemudian Bisa ditampilkan di mana saja tanpa adanya batas media. Bisa ditaruh di poster dan iklan sebagai pelengkap. Terdiri dari kalimat yang singkat dan memiliki makna yang menarik. ya betul, slogan itu ya. Jadi yang namanya slogan itu bisa dijadikan sebagai pelengkap dalam iklan ya. Dalam iklan di televisi juga banyak ya. Iklan yang mencantumkan juga slogan. Misal iklan no drop. Apa slogannya? No bocor, bocor. Itu slogan masuknya ya. Tuh. Kemudian bisa ditaruh di poster sebagai pelengkap dan terdiri dari kalimat yang singkat. Tetapi meskipun singkat, maknanya sangat luas ya. Maknanya ini sangat menarik. Kemudian yang ketiga, poster. Dibaca poster. Dipasang di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang. Ya. Bentuknya yaitu kertas berukuran besar, ditampilkan dengan gambar dan lukisan yang menarik berupa ide, gagasan atau pesan penting yang ditujukan kepada orang lain. Ya, ini adalah poster ya tadi. Ditampilkan dengan gambar dan tulisan yang menarik. Kemudian berupa ide, gagasan atau pesan penting yang ditujukan kepada orang lain ya, agar mengikuti apa yang ada di poster itu. Contohnya, ayo ikuti protokol kesehatan. Berarti kan mengajak ya, secara tidak langsung mengajak kepada pembacanya untuk mengikuti
gambar, foto, atau media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display hanya saja yakni penyampaiannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan atau produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Nah, betul, iklan display ini biasanya ditampilkan di televisi ya. Misalnya di berita-berita itu ya, misalnya di Liputan 6 atau di Fokus, biasanya menyelipkan iklan tersebut. Misalnya perusahaan apa, kemudian mengeluarkan produk kerjasama dengan ini, nah itu ditampilkan dalam berita. Tetapi secara tidak langsung itu adalah bentuk iklan, ya, iklan display. Kemudian penyajian yang kedua, iklan media elektronik. Contohnya radio atau televisi. Pasti kalian sudah sangat paham ya dengan ini, iklan-iklan yang ditampilkan melalui televisi dan radio. Ya, baik, sekarang isi iklan ya. Iklan itu isinya ada 3. Yang pertama iklan pemberitahuan. Coba lihat di buku, iklan pemberitahuan itu apa sih? Ya, coba. Memberitahu kepada khayal mengenai suatu hal. Ya, iklan pemberitahuan adalah iklan yang memberitahu khalayak mengenai suatu hal. Ya, di situ baik berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Lihat di contoh. Di situ contohnya pemberitahuan apa? Coba ini dibaca. Diberitahukan kepada para Ramai bahwa pertanggal 13 Juli 2015 cabang perseroan terbatas PT Maju Mundur yang berkedudukan di Kabupaten XXX telah dibubarkan. Demikian Ya. berdasarkan fakta tanggal 20 April 2015 nomor 18 dibuat oleh ya di situ nama ya, sarjana hukum notaris di Surabaya. Format kami. Ini adalah contoh iklan pemberitahuan bahwasannya cabang PT Maju Mundur itu dibubarkan. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian yang kedua, iklan layanan masyarakat. Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Ya, satu orang. Ya. Iklan yang bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Iklan ini umumnya digunakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ya, coba lihat contoh di situ. Ayo peduli pajak. Nanti iklan ini mengajak masyarakat untuk membayar pajaknya. Ya, ini adalah contoh iklan layanan masyarakat. Yang ketiga ada
agar Iya, agar mudah diingat oleh anak-anak. mudah diingat. Kemudian apa? hal yang membeli Iya, agar halayak ini membeli karena pernyataannya menarik. Kemudian menawarkan solusi. Misalnya di sini untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu
datang untuk belajar. Kami telah membawa ilmu. Oh, kasih ini. Terus kalau sudah ada lagi ya kaidah bahasanya, alasannya. Elektronik. Udah ke dua ya. Berarti guys, soalnya Alasannya kenapa? Imperatif tuh. Di sini ada kan imperatif. Permintaan, ajakan, dorongan atau larangan. Mengajak tidak. Ini kelas 1 ya, kalau iklan 2 sebelah sini. Tuh, ya, silakan. Apa? Salah? Udah, nggak apa-apa, dicoret aja. Kalau salah, dicoret. harusnya Apa? yang ini tuh imperatif salah. Tulis di sini. Yang ininya tuh tulis di sini. Ini kan saya. Iya. Yang persuasifnya. Bentar mikir dulu. Kalau persuasif kan mendorongnya. Bentar aja dulu yang gampang aja dulu. Wan, kalau beri nama sih Wan. Beri nama enggak ini? Enggak poster kayaknya. Iya poster. Enggak. Berarti enggak. Biarin aja. Karena enggak usah diisi ya. Nah, nanti itu sama ya. Nah, sebenarnya Udah lanjut. Berkesan. ya. Ini kalau kan nggak ada ininya. Ya, berarti di ini aja, di strip aja, berarti nggak ada. Berkesan tidak? Berkesan, dilihat dari mananya berkesan. Iya berkesan karena gambarnya yang menarik dan juga tulisannya yang sedikit. Gambarnya yang menarik dan tulisannya yang sedikit. Mendorong, mengajak sama aja. Alasannya apa? mengajak masyarakat Supaya sehat. Hidup sehat secara aman. Supaya sehat, ini lihat berapa tuh? Posyandu Iya. mengajak masyarakat Mengajak alasan masyarakat. mengajak masyarakat Mengajak masyarakat untuk apa? suku-suku kreatifan apa Imperatif ini, lihat di sini. Tuh. permintaan Ajakan, dorongan atau larangan. kalau nggak ada ya Kalau nggak ada ya berarti di strip. Ayo imperatif tidak, ayo. Lihat. Imperatif apa? Ini pada lari. Berarti imperatif ya ada mendorong masyarakat Lihat ini. semuanya ayo kita mendorong Udah. Bukan Anda. kebrimawan tidak apa itu kekerasan keberkerasan misalnya
Kan ada ayo, ada jangan bilang ayo, jangan ragu ya. Coba lihat. Protokol kesehatan 3M. Iya, protokol kesehatan 3M. 3M-nya itu apa? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Pintar. Persuasif. Ini gampang. Mendorong. Iya. Mendorong agar masyarakat mau melaksanakan mau mengikuti protokol 3M. Protokol 3M. Imperatif, coba lihat. Masyarakat ya. Iya. Menghindari COVID-19 dengan cara beri ramah. Coba lihat. Enggak dari ramah ya. Jaga. Berkesan. Iya, berkesan. Karena gambarnya yang menarik dan mudah dipahami. Apa tadi? Peringkasan. Enggak lihat lagi. Ini kata kalian ringkas enggak ini? Ringkas ya? Cuman ada gambar aja ya? Seperti yang ringkas. Sudah dijelaskan dengan gambar. Sudah dijelaskan dengan gambar. Dijelaskan cara-caranya. Iya, oleh gambar. Dan tidak memakai tulisan. Tidak memakai tulisan. Komentar.
dari gambarnya dan kalimatnya, nanti dihubungkan isi iklannya. Petunjuk menggunakan gambar. Petunjuk yang tulisannya singkat. Singkatnya sama. Singkat. Iya, tulisannya singkat dan padat. Tulisannya singkat. Komentar. Dan padat sih. Singkat dan Pak itu apa petunjuk menggunakan? 3M. Petunjuknya menggunakan gambar. Betul itu. Hindari dengan 3M. Petunjuknya menggunakan gambar. Singkat, jelas, dan petunjuknya menggunakan gambar. Itu aja. Di bawahnya nggak apa-apa. Singkat, bukan singkat. Petunjuknya Nggak apa-apa di situ. petunjuknya menggunakan gambar. Kan jelas. Gunakan 3M. Apa nomor satunya? Dan petunjuknya Menggunakan gambar. Apa? Nomor satunya udah selesai kan? Belum. Belum. Mana yang belum? Di Florida. Mata. Oh, Florida. Apanya yang Apanya? Apanya yang belum? Ini bu sloganan ini bu. Satu-satu ada udah ada semua bu. mana? Kalau ini salah satu Slogan sama logo. logo. Kalau dua-duanya ada nggak apa-apa. Slogannya. Slogan, iya slogan itu kata yang menarik yang biasanya dijadikan sebagai ciri dari iklan itu. Ada slogannya bu. Kalau logo atau gambar ini kan gambarnya. Iya, logonya kan berarti nama perusahaan. Ada ibu. Logo Kan tadi apa? ada tuh. Ini. Ini yang Floridina yang tadi dibahas. Stop, didiskusikan lagi. Sloganan slogan. Oh, lalu produksi ya. Produksi. Sudah. Kursus. Ngajak ya. Mengajak, mendorong, asosiasi tujuan atau dorongan bukan. Penawaran. Iya. Penawaran. Terus iya. Misalnya apa? Strip. Pemberitahuan strip. Dan Ini sudah belum? Udah. Sudah. Tiga, dua, satu, siap. Baik, semuanya sudah selesai ya? Bagaimana diskusinya? Enak? Enak ya, seru ya? Ya, seru nih. Mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, setelah kalian diskusi, sekarang waktunya presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok satu maju presentasi. Stop, silakan. Yang lainnya perhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayas. Saya dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Iklan yang pertama yaitu Floridina. Kelompok kami berpikir Floridina itu ada di media cetak, elektronik, terus kalau penyajiannya itu
di pola penyajiannya, yaitu dicetak ada, di elektroniknya tidak ada. Ada yang beda? Yang beda? Katanya disajikan di media cetak, elektroniknya tidak ada. Betul? Kelompok 3 sama, kelompok 2 sama. Oke, lanjut. Terus di pola penyajiannya, yaitu di pemberitahuan dan layanan masyarakat. Ya, pemberitahuan dan layanan masyarakat. Ada yang berbeda? Kelompok 2 sama, kelompok 3 sama. Lanjut, saya. Sedangkan strukturnya kelompok kami berpikir hanya slogan dan logo atau gambarnya saja. Hanya slogan, logo atau gambarnya saja. Kelompok 3 beda? Ada yang berbeda? Apa? Pernyataan persuasif di bagian mana? Pernyataan persuasifnya apa? Tangan sehat, bebas kuman dengan mencuci tangan. Itu tidak ada tidak pernyataan persuasifnya? Tidak ada. Berarti menurut kelompok 3 di iklan yang kedua ini ada kalimat persuasif. Tangan sehat, bebas kuman dengan cuci tangan. Setuju tidak kelompok 2? Itu persuasif. Ya, ya, betul ya. Betul. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, dari kelompok kami berpikir cuman ada di media cetak, sedangkan di elektroniknya tidak ada. Ya, iklan ketiga itu hanya di media cetak, sedangkan di elektronik tidak ada. Betul? Kelompok 3 betul? Sama? Sama. Lanjut. Sedangkan di pola penyajiannya, kelompok kami berpikir yaitu pemberitahuan dan layanan masyarakatnya saja. Pemberitahuan sama Layanan masyarakat. dan layanan masyarakat karena biasanya ada di sekolah ya. Kemudian lanjut. Sedangkan strukturnya kelompok kami berpikir hanya slogan dan logo atau gambar. Betul tidak? Ada slogannya ada ya? Gambarnya? Ada. Kelompok 2 sama? Sama. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Meskipun tadi ada yang berbeda ya, tapi sangat baik sekali. Kelompok lain bisa melengkapi dari kelompok 1 ya. Nanti diperbaiki ya. Kemudian sekarang kelompok 2 presentasi maju ke depan tentang iklan Posyandu. Silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya dari kelompok 2. Judul iklannya Posyandu. Isi iklan mengajak masyarakat bayi dan balita untuk berposyandu pasca penilaian. Persuasifan 21. Ayo jangan ragu berposyandu. Ya. Mengajak. Coba lihat punya kalian masing-masing. Di sini di kelompok 2 ada persuasifnya ya. Dari kelompok lain ada? Ada. Alasannya apa tadi? Ayo jangan ragu berposyandu. Mengajak ya. Yang kedua, Persuasifan. ya, imperatif. Yang lainnya ada? Ada. Alasannya? Alasannya ayo jangan ragu berposyandu. Ya. Terus lanjut. Keberfirmaannya nggak ada. Ya. Keberiramaannya tidak ada. Dari kelompok lain ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sama ya. Kelompok 3 ada? Tidak. Berarti sama. Lanjut. Kepesannya ada. Hmm. Alasannya agar sehat masyarakatnya melindungi. Iya. Lanjut. Ada lagi? Penjelasannya nggak ada. Ringkasannya nggak ada. Coba dari kelompok 1. Menurut kalian itu ringkas nggak? Ringkas. Ringkas. Alasannya? Tulisannya sedikit. Iya, tulisannya sedikit. Hanya ada tulisan ayo jangan ragu ke posyandu. Berarti itu ringkas ya. Tuh, itu ringkas. Dari kelompok lain ada lagi yang beda? Sama ya, ringkasnya ada ya? Ada. Oke. Nanti kelompok 2 nanti diperbaiki ya. Ada ringkasnya. Silakan duduk. Tepuk tangan dong.
Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ayo perempuan, mau pulang nggak? Oh iya. Sehat-sehat. Ayo, Salsa. Ayo, Yumi. Sehat-sehat ya Yumi. Wen,